Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan dalam domain waktu ya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan pemodelan dalam domain frekuensi, sekarang kita akan menggunakan pemodelan dari domain waktu. Ya, jadi beda antara pemodelan dalam domain waktu dengan domain frekuensi itu diantaranya adalah pada pemodelan domain frekuensi yang sebelumnya itu disebut dengan teknik klasik ya, karena dia memodelkan di domain frekuensi. Sedangkan kalau apa pemodelan pada waktu domain waktu itu adalah disebut dengan teknik modern ya. Jadi kenapa begitu ya, karena ini ditemukan lebih setelah pemodelan di domain frekuensi ya. Apa kelebihannya ini dibandingkan dengan domain frekuensi ya? Jadi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan atau merepresentasikan sistem-sistem yang non-linear ya. Lalu dia dapat menyelesaikan sistem-sistem dengan kondisi awal itu tidak sama dengan nol, jadi kita bisa ngambil dari titik mana aja ya. Lalu kemudian dia juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem dengan satu masukan dengan luaran yang lebih dari satu atau sebaliknya ya. Sedangkan kalau pada frekuensi domain itu dia cuma bisa digunakan untuk satu luaran dan satu masukan. Eh, Lalu di sini dapat digunakan untuk sistem-sistem yang dimodelkan melalui pemodelan sistem klasik ya. Ya, tapi pemodelan dengan teknik ini memiliki keterbatasan ya, diantaranya ya kita tidak bisa mendapatkan informasi mengenai stabilitas ya. Stabilitas itu bisa kita dapatkan dan itu pendekatannya sangat cepat kalau kita menggunakan pemodelan di domain frekuensi. Oke ya, sekarang kita lanjut saja. Nah, ini berikutnya adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan ketika kita akan menggunakan teknik pemodelan dengan menggunakan domain waktu ya. Yang pertama itu kita harus menentukan variabel-variabel state space-nya dulu, variabel-variabel kondisi atau variabel state ya. Nah, yang pertama ini, jadi ini kita harus memilih. Bentar ya, ini saya pointernya kita baca bersama ya. Ya, jadi yang pertama kita harus memilih subset dari semua sistem-sistem yang mungkin terjadi ya dalam variabel. Nah, ini disebut dengan state space dengan state variable. Yang kedua, untuk suatu sistem dengan urutan atau n order ke n, order sejumlah n ya. Ini kita akan menuliskan sekian atau n persamaan order pertama ya, diferensial order pertama yang sejumlah n, dan ini persamaannya simultan ya, yang digunakan untuk menyatakan state variable ini ya. Di sini kita sebut sistem simultan ini disebut dengan persamaan state atau state equation ya, persamaan kondisi atau state equation. Oke ya. Lalu berikutnya yang ketiga, jika kita tahu kondisi inisial atau kondisi awal dari semua variabel-variabel kondisi ini, maka pada T sama dengan 0, sebagaimana kita tahu sistem inputnya pada T lebih besar daripada T0 ya, jadi T-nya ini lebih besar dari inisiasi tadi ya, kita dapat pecahkan persamaan diferensial first order ini ya, yang simultan ini, untuk variabel state ya, state variable ini pada semua T yang lebih besar atau sama dengan T0 ya. Jadi kalau kita ngambil inisiasinya lebih besar dari T0, bukan T0 seperti yang digunakan pada pemodelan frekuensi, ini kita bisa selesaikan ya. Lalu berikutnya
Itu ya, ini kita secara aljabar itu dapat menggabungkan semua state variabel ini dengan sistem masukan ya. Jadi sistem masukan itu sama dengan semua state variabel ini ya, lalu dan eh, menemukan semua sistem variabel untuk T lebih besar daripada T0. Oke. Ya, jadi kita sebut persamaan aljabar ini disebut dengan persamaan luaran ya. Yang berikutnya ini adalah kita dapat mengandaikan ya, kita mempertimbangkan atau mengandaikan persamaan-persamaan state equation dan luarannya ini sebagai suatu representasi ya yang cukup digunakan untuk sistem tersebut. Oke, kita sebut representasi dari sistem ini dengan persamaan atau representasi state space representation. Nah, jadi ini kita yang akan kita cari ini adalah ini state space representation dari suatu sistem. Oke ya. Oke ya, kita lanjutkan berikutnya, langsung aja. Ini kita pakai suatu contoh ya. Jadi di sini ada suatu contoh sederhana ya, yaitu suatu rangkaian dengan satu daya VT. Pada rangkaian ini terdapat satu resistor dan satu induktor yang mana di dalamnya mengalir suatu arus I ya. Pertama ini kita prosedurnya itu adalah memilih ya, memilih arus ya, dimana kita akan tuliskan sebagai suatu persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi saya dengan menggunakan transformasi Laplace, maka untuk persamaan bagi suatu sistem seperti ini ya, kita bisa langsung masukkan saja dengan hukum KVL ya. Ini dengan KVL ya, dimana L dI per dt ditambah RI sama dengan satu daya atau input masukan ini ya, dengan menggunakan tabel 2, tabel transformasi Laplace. Ini untuk induktansi kita pakai yang di sini, sementara untuk resistansi ya dia kita pakai I fungsi daripada S, IS ya. Untuk V ini langsung aja kita buat seperti ini ya. Lalu dengan mengasumsikan input ini sebagai suatu step input ya, sebagai unit step ya, unit step atau satu step itu ya, dimana transformasi Laplace-nya ini adalah ini ya. Jadi kalau kita memakai unit step itu seper S, kalau rem itu ada sendiri S kuadrat atau apa, saya juga nanti kita lihat aja ya. Lalu berikutnya kita pisahkan ini untuk variabel I ya. Jadi setelah I ini kita pisahkan dari persamaan ini, lalu kita pindah yang di sini ke kanan, kita akan dapat persamaan 33 ini ya. Lalu kita transformasikan lagi ke transformasi fungsi waktu ya, kita akan mendapatkan persamaan 34 ya, dimana ini kita pakai aturan yang seperti ini ya. Jadi seper 1 per S plus A ini ya. Jadi kalau 1 per S plus A ini kalau kita transformasikan kan jadinya ini ya, eksponen ya, eksponen dari A pangkat eksponen dari minus A ini ya, minus A T fungsi dari T minus A T U T ya. Jadi dari sini ini ya, ini kita bisa rubah ke persamaan ini ya. Jadi atasnya ini ya, eksponen ini ya, ini bisa kita lihat di tabel 21 dari materi yang kemarin ya. Tabel 21 di sini yang nomor 5. Oke ya.
Nah, di sini fungsi I ini adalah suatu subset dari semua apa jaringan, variabel jaringan yang mungkin ya, yang dapat kita tentukan dari persamaan 34 ini ya. Nah, jadi kalau kita tahu kondisi awalnya itu ada sebesar I0 ya, dan masukannya itu adalah ini V fungsi daripada T, maka arus ini kita sebut sebagai state variable ya. Dan persamaan diferensialnya ini disebut dengan persamaan state equation ya. Jadi kita lihat yang dimaksud dengan state variable ini subset ya. Jadi kalau itu tadi di sana itu kan I ya, sementara ini state equation itu dari sejumlah subset yang simultan ya, dari sejumlah I fungsi T yang simultan ya. Jadi pernyataannya seperti itu ya. Oke. Nah, langkah berikutnya itu adalah memecahkan semua komponen network ini ya secara aljabar ya. Kita lihat dari sisi arus yang dipakai ya, dan voltase yang dimasukkan, diinputkan ya. Jadi di sini bisa sebagai contoh voltase yang bekerja atau yang ini ya, bekerja pada resistor ya, ini VR sama dengan ini RI fungsi daripada fungsi T ya. Lalu tegangan yang bekerja pada induktor ya, ini kita bisa pakai ini ya, PT min R ya. Lalu turunan dari persamaan arus ini adalah DI per DT sama dengan 1/L ya. 1/L ini VT dikurangi dari IT ya. Jadi kalau VL per L itu sama dengan I ya. Jadi kalau ini kita cari ininya 1/L ini. Oke, jadi ini kita lihat ini adalah arus. Di sini juga di sini tegangan, di sini juga tegangan. Oke ya. Atau kalau kita ulang lagi ya, di sini kan V sama dengan I dikalikan dengan R gitu. Ini di sini impedansi juga, jadi V di sini VL sama dengan ini toh, sama dengan V fungsi dari T kurangi R ini ya, persamaan ini ya. Nah, jadi kalau kita pakai ini kita bisa lihat bahwa DI per DT ya, ini L itu kan sama dengan voltase juga ya, voltase di L ya, sementara VT ini adalah voltase juga, R dikali I itu adalah juga voltase. Berarti L DI per DT sama dengan VT dikurangi dengan RI ini ya, yang ini ya. Nah, ini LDI per DT itu adalah VL. Ini adalah tegangan yang ada di induktor. Ya, jadi sebenarnya ini ini kita bisa pakai hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff untuk rangkaian jaringan rangkaian yang ada di sini. Ya, jadi ini tegangan yang di sini sama dengan tegangan di sini tambah dengan tegangan di sini. Oke ya. Jadi kalau ini kita uraikan satu persatu, mungkin yang sudah familiar ya no problem ya, tapi yang untuk masih pemula juga agak susah. Nah, ini jadi kita bisa lihat ini di sini ya, dari persamaan 31. Persamaan 31 ini kita uraikan menjadi persamaan 37. Oke ya. Nah, selanjutnya dengan mengetahui bahwa variabel atau state variabel yang tadi sudah disebutkan di sini ya, itu adalah I, lalu inputnya itu adalah V, kita dapat mencari nilai atau kondisi ya pada network ini, pada jaringan ini, pada setiap waktu yang kita inginkan, di mana T itu lebih besar daripada T0 ya, besar atau sama dengan ya. Di sini
Dengan menggunakan persamaan aljabar ya, ada yang persamaan 35 ini ya, 35 ini persamaan aljabar ini sampai 37 ya, dari representasi dari suatu dari jaringan ini kita dapatkan bahwa persamaan-persamaan ini adalah representasi state space dari jaringan yang ada di sini. Oke ya. Oke ya, berikutnya kita masuk ke contoh yang lebih kompleks. Ini saya full screen dulu, lupa ya. Oke. Jadi kita punya suatu rangkaian seperti ini ya, terdiri dari RL dan C. Oke ya. Maka yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan ini seperti biasa dengan menggunakan hukum Kirchhoff Voltage Law ya. Jadi dengan hukum Kirchhoff Voltage Law ini kita dapatkan ini ya, L untuk R dan untuk C ya, ini persamaan 39. Lalu kemudian di sini kita akan menggantikannya ya, menggantikan ini semua dengan yang arusnya ini I ini sama dengan dq ya per dt. Nah, jadi ketika kita ganti dq per dt ini kita jadikan lagi I nya ya dq per dt per dt lagi ya, jadi persamaan ini ya. Ini pun demikian, ini kita ganti dengan dq per dt semua ya, kita ganti ya sampai akhirnya yang C ini langsung kita bisa ganti dengan dq per dt ya, di per dt ini dq per dt ini I nya kita ganti dq per dt, jadi kita dapat Q. Oke ya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk n order diferensial untuk persamaan sebanyak order n ya, itu kita dapat konversikan menjadi persamaan order pertama sebanyak n yang simultan ya, beri persamaan n yang simultan order pertama ya, yang tiap persamaannya itu akan berbentuk seperti ini ya, persamaan 311 ini. Oke. Lalu di mana xi itu adalah state variable, jadi ini xi ini adalah state variable. Lalu a dan b itu adalah konstan, ini dan ini adalah konstan ya, a dan b konstan, serta mereka ini berlaku untuk sistem yang linier dan time invariant atau tidak bervariasi terhadap waktu ya. Jadi di sini pada bagian kanan persamaan ya 311 ini, persamaan 311 ini ya adalah suatu persamaan kombinasi linier dari sekian persamaan state variable X. Oke ya. Nah, lalu persamaan 310 ini dapat kita gantikan menjadi dua persamaan yang simultan ya, karena di sini ada dua orde ya, dua orde ini ya, dua orde diferensial. Maka untuk orde pertama ya, diferensialnya ini adalah I dengan T ya, yang pertama ini IT ya, yang satunya lagi itu adalah QT ya. Dengan menggunakan transformasi Laplace ya, IT dan QT ya. Lalu persamaan bersama ini dapat kita gantikan dengan dq per dt sama dengan I ini ya. Ya, jadi saya ulang lagi, untuk persamaan 310 ini kita bisa gantikan menjadi dua buah persamaan simultan orde pertama ya, dengan menggunakan I fungsi dari T dan QT dan QT ini ya. Lalu persamaan pertama ini dapat kita gantikan dengan dq per
dt sama dengan I. Ini sudah ya tadi ya, ke dalam persamaan 39. Nah, lalu kemudian kita selesaikan untuk DI per DT, itu kita akan mendapatkan dua buah persamaan 312A dan 312B. Ini ya, jadi 312A ini tadi sudah disebutkan di sini. Ini sama di sini. Oke. 312B ini DI per DT. Ya, ini kita selesaikan untuk ini. DI per DT bagi persamaan ini supaya kita dapat VT, itu kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Ya, jadi untuk persamaan yang kedua ini mendapatkannya seperti ini ya. Dari persamaan LDI per DT ini ya, persamaan 39 LDI per DT ya, ini kita pindah yang sisi ke sini ke bagian kanan semua, sama dengan VT min seper C ya, min seper C Q ya, minus lagi RI. Nah, ini kalau L nya ini kita pindah ke sini, jadi kita dapat DI per DT ya, VT ya, ini VT sama dengan seper L, bukan ya, minus ya, minus seper LC Q ya, minus RI per L ya, plus VT ini tadi ya. Jadi caranya begitu. Oke. Jadi kedua persamaan ini adalah persamaan state equation. Ini adalah state equation ya, persamaan state equation ya, dan dapat diselesaikan secara simultan untuk state variabelnya. State variabelnya tadi apa? Ini ya, IT sama IT. Oke. Lalu dengan menggunakan persamaan transformasi Laplace, dan metode yang digunakan pada pemodelan di frekuensi domain ya, kita dapat menyelesaikan QT dan IT jika kondisi inisial atau kondisi awal itu kita ketahui ya, VT nya sebagai VT dengan inputnya. Oke. Dari kedua state variabel di atas ini 312A dan 312B ini kita dapat menyelesaikan untuk semua network variabel-variabel yang ada di networknya ini ya. Sebagai contoh, misalnya kita akan menyelesaikan VL, sebagai contoh itu kita akan menyelesaikan VL nya ini ya. Jadi untuk menyelesaikan VL itu kita pakai persamaan ini ya. Untuk VL kita tahu dari sini kalau VT itu sama dengan ini ya, persamaan 39 ya, LDI per DT. Oke, plus RI. Oke, plus seper C Q plus min VT ya, plus VT. Jadi ini kita minuskan aja yang ini jadi minus, ini minus juga ya. Ini plus, ini minus juga ya, VT nya di sini, sudah di sini, VT nya ada di sini tadi. Oke. Lalu kita rubah ya, jadi LDI per DT ya, ini sama dengan PL kan, ini ya, tegangan yang ada di induktor itu sama dengan min seper C Q T min RI ya, tambah P T. Jadi kita dapat persamaan 13 ini ya. Berikutnya ya, jadi persamaan 13 ini adalah suatu persamaan yang menyatakan sebagai suatu persamaan luaran ya, di mana VL itu adalah kombinasi linear dari variabel state Q dan I yang ada dua ini ya, Q dan I yang ada di sini. Oke. Lalu masukannya itu adalah VT ya, VT ini adalah masukannya ya, luarannya VL karena kita mau melihat tegangan yang ada di induktor. Oke.
Lalu kombinasi dari state equation 312 A dan B ini ya, 312 A dan B, dan luaran 313 di sini. Oke ya, ya, ini dapat digunakan untuk menyelesaikan itu ya, dapat membuat suatu representasi jaringan yang kita sebut dengan state space representation atau representasi state space. Jadi ketiga persamaan ini adalah representasi state space. Tiga ini adalah representasi state space equation. Oke. Pilihan lain yang bisa kita gunakan ya, jika kita punya dua buah state variable ya, state variable ini IT dan QT ini ya, kita dapat mencari pula tegangan yang ada di resistor ini ya. VR di sini bisa kita cari juga, bahkan VR di sini bisa kita cari, dan VC ini bisa kita cari ya, bukan bahkan ya. Jadi untuk kita mencari tegangan yang ada di di resistor ini, kita bisa pakai persamaan 314A dan 314B ya. 314A ini adalah tegangan yang ada di resistor. Persamaan ini tinggal kita balik aja ya, DG, RPL dan sebagainya ya. Lalu untuk yang ada di kapasitor itu kita bisa pakai ya. Jadi untuk yang untuk mencari kapasitansi ya, kapasitif tegangannya ya, ini kita pakai 314 B ya. Jadi untuk mencari VR ini kita bisa pakai ini ya, VR ya sama dengan I dikalikan dengan R, ini T ya. Oke, lalu VC yang di T sini sama dengan 1/C integral I dt ya. Jadi kita dengan kita diferensiasikan VR ini dari sini ya, VR ya, VR ya sama dengan d VR dibagi dengan dt ya. Jadi ini kita akan dapatkan R di per dt ya. Nah, ini kan dari persamaan yang atas ini toh. Oke, lalu di sini kita ketahui juga bahwa di per dt itu bisa kita ganti dengan ini R, bukan ya, VL ya, VL dulu lagi, kita terus dulu VL sama dengan R per L kalikan dengan VL, dimana DI per DT itu adalah DI per DT dikalikan L sama dengan VL ya. Jadi di sini VL ya, dimana VL sama dengan L ya, L DI per DT ya. Maka di sini DI per DT sama dengan PL dibagi dengan L ya. Ini kita bisa carikan, masukkan di situ. Oke, sehingga di sini kita dapati bahwa R DI per dt ya, DI per dt sama dengan R PL per L ya, sama dengan R per L dikalikan dengan PR ya, sama dengan ya. Jadi di sini ya, jadi di sini kita sudah bisa menemukan untuk tegangan yang di sini DVC ini ya. Oke ya, sedangkan untuk yang V yang ini ya, kapasitansi ini cara menyelesaikannya itu adalah jika kita punya PR sama dengan PR T ya, sama dengan I TR ya, V sama dengan I kali R, dan PC yang T ini ya sama dengan 1/C integral I dt ya. Maka
kalau kita diferensiasikan dvr per dt ya sama dengan r. Oh, ini tidak bisa di ini saya tulis pindah sini ya. Ya, jadi biar kita buang beberapa tempat dulu di sini ya. Kok nggak bisa nih. Bentar, pointernya ini tak ganti eraser dulu. Oke, malah ya. Ini kita ganti pen aja lah di sini ya. PR ya, sama dengan I dikalikan dengan R. Ya, ini tentunya di T. Oke, dan di sini tegangan yang dikapasitansi itu sama dengan 1/C I integral I dt ya. Nah, jadi di sini kita turunkan lagi dvr per dt sama dengan r di per dt ini tadi ya. R di per dt sama dengan ya, kita tahu di sini bahwa di per dt dikalikan R itu tadi adalah L ya. Jadi di sini kita dapat R per L ya, R per L ya dikalikan dengan PR ya. RVL sama R kalikan PR dikalikan dengan VL ya. PR min VC, maaf ini tadi belum ada VC nya ya. PR min VC. Oke, jadi di sini kita tuliskan lagi untuk yang tegangan di kapasitor yaitu sama dengan ini kita dapat dari kalau kita turunkan terhadap waktu dVc per dt itu sama dengan 1/C integral I dikalikan dengan dt. Oke ya, maka di sini kita dapat buat kalau ini sama dengan 1/RC dikalikan dengan PR. Nah, jadi kita dapat persamaannya ada di sini ya. Oke. Ya, jadi di sini dari yang kita susun sebelumnya di sini ya, kita dapat melihat apa yang harus kita gunakan untuk membuat representasi suatu sistem state equation yang ditunjukkan oleh persamaan 315 dan 316 ini ya. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa di sini persamaan diferensial yang ditunjukkan sebelumnya itu yaitu dapat diselesaikan untuk persamaan-persamaan state variable ya, jika kita tahu kondisi awal ya, seiring dengan masukannya atau inputnya yaitu VT ya. Nah, lebih lanjut semua jaringan lainnya, variabel jaringan lainnya dapat kita tentukan sebagai suatu kombinasi linear dari state variabel ini ya. State variabel itu yang bagaimana? Anda ingat lagi, state variabel ini kalau di sini adalah I dari fungsi daripada T dan Q fungsi dari T ya. Nah, di sini apakah ada batasan untuk memilih suatu state variabel? Ya, di sini ada ya. Tentunya jumlah minimal dari state variabel yang dibutuhkan untuk menggambarkan suatu sistem itu adalah sama dengan order dari differential equation. Jadi kalau dia ada dua, berarti persamaan diferensialnya ada dua. Di sini ordernya berarti dua, berarti kita punya dua buah persamaan itu ya, dua buah x ya. Maka di sini suatu sistem order kedua itu membutuhkan minimal dua state variabel untuk menggambarkannya. State variabel itu yang apa? Yang ini dan ini ya, I dan Q dan T ini. Lalu di sini kita dapat mendefinisikan state variabel lebih dari
minimal set yang kita miliki ya. Namun ini minimal set variabelnya ini harus mengikuti aturan ini ya, jadi dia secara linear itu independen ya. Misalnya jika kita pilih VR itu sebagai suatu state variable ya, dimana di contoh ini nggak mungkin ya, maka I fungsi dari T ini tidak dapat dipilih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tegangan yang ada di resistor itu dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari arus ini ya. Misalnya jadi di sini yaitu VR sama dengan IT. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa katakan bahwa variabel state itu harus linear secara dependen ya. Variabel state ini harus linear independen sehingga tidak ada state variabel lain yang bisa dituliskan sebagai sesuatu yang kombinasinya linear dari state variabel yang lain ya, seperti ini. Jadi VR sama dengan R kali I ya. Atau kita tidak akan memiliki informasi yang lengkap untuk menyelesaikan semua sistem variabel ya. Jadi nantinya kita akan mengalami kesulitan untuk menuliskan persamaan yang yang simultan itu sendiri. Oke ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa state dan output equation ya, persamaan luaran itu dapat dituliskan sebagai suatu vektor matriks ya, suatu bentuk vektor matriks jika sistem tersebut linear ya. Maka persamaan 312 ya, 312A dan 312B ini bisa kita tuliskan sebagai X dot sama dengan AX plus BU ya. Ini persamaan state space, persamaan baku state space ya, state space equation ya, state space tak tulis ini ya, state space equation ya. Itu bentuknya X sama dengan AX BU ya, dan satu lagi Y sama dengan CX plus DU ya, dimana X dot itu ada di sini ya, dq di per dt, dq per dt dan di per dt, yang ini sama ini ya. Di sini kita tahu kalau X dotnya seperti ini, maka X nya itu adalah Q sama I ya. Jadi variabel-variabel yang ada di sini ini harus kita lengkapi semua ya. X nya berapa, A nya berapa, B nya berapa ya, U nya berapa ya. Nah, jadi di sini X-nya itu adalah QI, sementara A itu bisa kita ambilkan dari sini ya, dari A ini adalah 0 sama 1 ya, jadi ini menyatakan I ya, di sini I juga. Sementara yang 0 ini adalah Q ya, ini Q. Oke. Lalu X-nya tadi kita udah tahu ya, X dot, maka X-nya seperti ini. Lalu yang B di sini, B di sini adalah ini ya, luarannya ya, 0 sama 1 L ya, luarannya di sini adalah PT, masukannya ya, sorry ya, bukan luarannya tapi inputnya itu adalah V ini ya. PT ini adalah input, jadi B ini menyatakan inputnya berapa. Lalu dari persamaan 313 itu yang mana ya, ini ya, 313 ya, ini 313 ya. 313 ini kita jadikan persamaan Y-nya ya, jadi Y itu adalah CX plus DU ya, tadi DU nya sama, U nya sama, kita tinggal cari C dan D ya, dimana oh ya, Y nya juga ya, Y itu adalah luaran yang kita inginkan ya, di sini adalah tegangan di induktor. Lalu C nya ini adalah, yang C ini adalah 1/C dari persamaan 313 ya, 1/C. Nah, lalu apa? Ini yang berkaitan dengan apa, X-nya tadi ya. X itu di sini adalah Q dan I. Nah, benar. Jadi Q dan I di sini 1/C. Ini Q-nya adalah 1/C. I-nya itu adalah minus R. Sementara X-nya sama ya. D-nya itu adalah 1.
D itu adalah luarannya ini, PT ini 1. Oke, U-nya ini adalah ini ya. Jadi di sini kita sebut kombinasi dari persamaan 315 dan 316 itu adalah state space representation atau representasi state space yang dinyatakan dengan state space atau persamaan state space equation. Oke ya. Di sini makanya dia terdiri dari persamaan simultan yang berorder 1 ya, di mana state variable itu dapat diselesaikan ya, diselesaikan saling ini ya, saling diselesaikan ini saling berkaitan. Dan yang kedua, aljabar luaran itu di mana semua sistem variabel itu dapat ditentukan. Oke. Sementara state space representation itu tidak unik ya, sifatnya tidak unik ya. Jadi dia kenapa tidak unik? Karena kita bisa menggunakan pilihan sesuai dengan keinginan kita pada state variable, yaitu pilihan state variable sesuai keinginan kita ya, yang akan menghasilkan representasi yang berbeda. Jadi untuk satu persamaan seperti di gambar 32 ini kita bisa membuat persamaan dengan state variable yang berbeda. Jadi tidak unik. Kalau sebelumnya di modeling frekuensi domain itu kita punya persamaan yang unik. Jadi kalau ini penyelesaiannya seperti ini, tapi di time domain ini kita bisa menentukan state variable dengan luaran state space equation yang berbeda-beda. Tapi hasilnya nanti insya Allah sama ya. Jadi ini agak rumitnya ini di sini. Oke ya. Nah, lalu di sini kita juga sudah bisa menentukan dua representasi ini dalam persamaan state space equation. Oke ya. Mungkin untuk pertemuan yang topik ini kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita sambung lagi dengan ini ya, state space representasi yang dinyatakan secara umum. Oke ya, demikian sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.